Hai, assalamualaikum. Video ini untuk menceritakan apa yang saya alami pada saat itu ya. Kenapa saya tidak jadi berangkat pada tanggal itu, tanggal 11 Desember 2021. Dan saya berangkat keesokan harinya itu tanggal 12 Desember tahun 2021. Tapi maaf ya teman-teman, video ini mungkin video dan fotonya itu tidak mendukung gitu, karena saya tidak sempat untuk mengabadikan momen apapun pada saat itu. Dan alasannya kenapa kita tidak jadi berangkat hari itu adalah karena anak-anak saya tidak melakukan tes PCR. Kami hanya mengantongi hasil rapid antigen saja. Dan ini emang murni kesalahan dari saya yang menyepelekan aturan tersebut. Sehingga mau tidak mau, terima atau tidak terima, saya harus menerima konsekuensinya. Dan efeknya pengeluaran untuk biaya ongkos mudik kemarin itu jadi double-double ya. Karena dalam kondisi urgent, jadi kita mau tidak mau memilih tes PCR yang 1 kali 24 jam keluar hasilnya itu biayanya sekitar 325.000 satu anak dan kali 3 anak. Dan hasil rapid antigen yang 1 kali 24 jam kita kan sudah hangus. Jadi saya juga rapid antigen lagi untuk besok. Nah di sini kan saya udah terlihat ya, saya udah ngantri check in dan itu antriannya panjang banget. Tapi petugas maskapai itu, petugas keamanannya melihat saya kan lagi gendong bayi ya, lagi gendong anak kecil. Jadi yang namanya gendong anak itu kan juga termasuk prioritas. Jadi saya diprioritasin. Kebetulan juga tiket saya itu dilihat sudah mendekati boarding, jadi saya diduluin, saya diprioritasin. Pas sampai di counter check in, saya dimintain kan hasil tes PCR anak-anak. Pas saya kasih tuh hasil tes rapid antigen, langsung mereka menolak dan mengarahkan saya untuk lapor ke Satgas Covid dulu. Setelah saya dapat izin dari Satgas Covid, baru boleh saya balik lagi dan saya diperbolehkan terbang. Saya langsung lari menuju ke lokasi Satgas tersebut ya, sekitar ada 700 meter dari konter maskapai itu. Itu jauh kan, saya gendong, saya lari-lari, kemudian anak-anak saya juga saya tidak kasih tinggal, saya ajak mereka ngikutin saya tuh dari belakang lari-lari. Dan ternyata setelah saya sampai di tempat Satgas Covid itu, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Banyak sekali antrian yang sama kasusnya seperti saya. Dan sama, kita semua memohon, bahkan ada yang menangis, sampai akhirnya pun saya ikut nangis memohon, tapi Satgas tetap tidak memberikan izin. Mereka hanya memberi izin untuk yang prioritas duka. Dan kami disaranin untuk kembali ke maskapai untuk melakukan reschedule supaya tiket tidak hangus. Kemudian saya balik lagi ke counter maskapai, saya lapor untuk melakukan reschedule. Tapi pihak maskapai juga menyuruh saya untuk memohon lagi kepada Satgas supaya saya bisa tetap terbang gitu. Karena mereka mengatakan kalau mereka itu tidak mempersulit. Jadi nggak apa-apa ibu minta lagi izin dari Satgas, ayo biar kita terbang. Jadi saya balik lagi ke Satgas, tetap lari-lari lagi dan tetap hasilnya zonk. Dan akhirnya saya memilih untuk menyerah. Kemudian saya reschedule ulang untuk besok dan alhamdulillah untuk reschedule itu gratis dari mereka. Lalu saya nelpon suami yang udah sampai di rumah, padahal dia tadi yang mengantarkan saya. Tapi karena jam macet juga, jam kerja Jakarta saat itu pasti macet banget. Jadi saya naik taksi pulang
ke rumah. Kemudian saya menitipkan koper saya karena berat, saya tidak mungkin gitu bolak-balik ngangkat, dan saya titipkan di penitipan barang di bandara. Itu biayanya sekitar 120.000, dan ongkos taksi dari bandara ke rumah. Saat itu saya tapi nggak pulang ke rumah ya, nggak pulang ke rumah saya pulang ke rumah paman saya. Ongkos taksi ke situ itu sekitar 235.000. Harapan untuk hari itu ketemu sama keluarga sudah runtuh, mesti nunggu 1 hari lagi gitu. Dan sesampainya di rumah paman saya langsung diantar ke klinik untuk tes PCR anak-anak supaya bisa cepat keluarnya, dan juga saya rapid antigen lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau mudik lebaran ini menggunakan pesawat, jangan lupa ya, anak-anak yang belum vaksin diharuskan melakukan tes PCR. Oke, sampai di sini ya dulu ceritanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.